Kali ini Brunch Time MG Radio akan membahas tradisi unik saat bulan Ramadan di Jambi, yakni ada namanya makanan bernama gulai belut. Nah, informasi ini akan disampaikan oleh koresponden Media Group Network di Jambi, yakni Heru Kristiaji. Halo, selamat siang Mas Heru. Halo, selamat siang Mbak Arta yang Iya, ada di Jakarta. Arta di studio. Apa kabarnya Mas yang ini Mas? Ya, kabarnya Mbak Arta baik, sehat. Baik Mudah-mudahan ya. pada siang ini Mbak Arta juga sehat. Oh, alhamdulillah. Iya. Bagaimana Mas Ya. suasana bulan Ramadan di Riau saat ini? Apakah Ya. berjalan baik semuanya? Ya, kami ulangi, kami berada di Jambi. Oh, jadi maaf, tidak di berada Jambi, di maaf. Riau ya. Di Iya. Jambi, ya. Iya. Oke, untuk suasana kondisi saat awal Ramadan pada tahun ini sampai pertengahan Ramadan ini, Mbak Arta ini ada beberapa kegiatan yang setiap kali itu unik dilakukan, bahkan ini menyangkut tentang kuliner khas di wilayah Jambi begitu. Ya. Seperti Kuliner itu namanya kuliner yang selalu misalkan dijajakan oleh warga masyarakat penjual setiap menjelang buka puasa atau saat ngabuburit adalah namanya gulai belut. gulai belut ya. Iya, iya. Oke. Jadi gulai belut ini merupakan sejatinya merupakan kuliner khas dari nenek moyang kita dulu ketika warga masyarakat seperti kami yang sekarang berdiri di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang tidak jauh dari kota Jambi. Oke. Dan di wilayah ini tradisinya ketika masyarakat menjelang berbuka puasa di setiap bulan Ramadan ini selalu memburu kuliner namanya gulai belut. Oh. Dan ya, gulai belut ini Mbak Arta, dia adalah khas pedas. Nah, begitu. Pedas ya. Nah, jadi ya pedas. Jadi gulai yang paling pedas di wilayah Jambi ini adalah namanya gulai belut. Nah, inilah yang selalu diburu oleh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi Muaro khususnya. Jambi ya. Gitu. Ini tradisi hanya ada gulai belut ini hanya ada di bulan Ramadan saja atau sudah menjadi panganan sehari-hari warga di Jambi, Mas? Ya, begini. Wilayah Kabupaten Muaro Jambi memang dalam kondisi dan topografi adalah wilayah yang banyak sekali persawahan dan juga di sepanjang Sungai Batanghari memang dikelilingi oleh persawahan yang luas oleh masyarakat Muaro Jambi. Demikian. Jadi pada saat itu nenek moyang kita itu dari dulu dia mencari belut itu ketika saat ngabuburit di sore hari sambil melihat sawah, kemudian membawa belut saat pulang. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada pendengar bahwa gulai belut yang super pedas dari Jambi yang sangat terkenal ini adalah diantaranya beberapa bumbu yang perlu kami sampaikan. Diantaranya adalah misalkan kita membuat gulai belut dalam takaran 1 kilo belut ya, daging belut ini dicuci bersih dengan air jeruk nipis, kemudian ditambah dengan sayurnya ini yang jarang dimasak oleh masyarakat yang lain, yaitu daun pakis atau daun paku. Nah, demikian. Daun paku. Kemudian ditambah lagi dengan serai 1 batang diikat, kemudian lengkuas, kemudian asam kandis atau asam jawa juga boleh, daun salam ditambah daun jeruk, kemudian cabai rawit 1 genggam. Nah, ini cukup pedas itu untuk sayurnya ya, pakai daun untuk pakis sayurnya. tadi ya. Iya, pakai daun pakis. Ini yang cukup pedas karena dikasih dengan cabai rawit 1 genggaman biasanya. Ya. Jadi warga di Muaro Jambi itu suka makan pedas ya. Nah, umumnya orang Sumatera mungkin ya. demikian. Ya, ditambah lagi cabai merah secukupnya. Kemudian kunyit secukupnya, kemudian santan 2 biji kelapa lah ya. Kemudian bawang putih dan bawang merah secukupnya. Kemudian ini ditumbuk halus, kemudian direbus dengan air secukupnya. Nah, setelah mendidih, daging belut ini baru dimasukkan Mbak Arta, demikian. Gitu ya. Ini kalau saya misalkan ke Muaro Jambi itu gulai belut ini ada di restoran-restoran lokal nggak sih, Mas Heru? Ya, begini uniknya gulai belut ini
tidak ada di restoran yang besar atau sedang. Gulai Oke. belut ini memang menjadi konsumsi masyarakat tradisional, dan ketika Oh, bulan Ramadan seperti ini, iya seperti gulai saat belut ini. banyak sekali. Banyak sekali ya. Nah, banyak sekali. Ada filosofinya nggak sih sehingga pas di bulan Ramadan banyak orang yang menjual atau banyak orang yang mencari gulai belut ini? Ya, gini filosofinya. Masyarakat Jambi tadi sudah saya sampaikan, ketika zaman dulu nenek moyang kita ketika ngabuburit, Iya, menunggu maghrib tiba, menunggu berbuka puasa tiba, iya. mereka terkadang dia jalan-jalan sama keluarganya ke sawah di bantaran Sungai Batanghari. Mm-mm. Kemudian saat mau pulang, dia sempatkan diri untuk mencari belut di pinggir pematang sawah. Nah, tradisi semacam itu awet sampai kini dan Mm. menjadi kuliner abadi sampai sekarang, bahwa gulai belut ini selalu menjamur ketika saat datangnya bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Dan ketika dijual oleh para penjual baik di pasar tradisional maupun di pasar beduk, setiap saat di bulan Ramadan dia selalu habis duluan ketimbang sayur ataupun kuliner yang lain. Ini uniknya Iya ya. gulai belut super Hmm. pedas di Jambi. Berarti ini Demikian. udah turun temurun ya Mas Heru ya gulai belut ini ya dan selalu ada pas di bulan Ramadan ya. Mm-mm, mm-mm. Kiranya Hmm. demikian, ya, ya, betul. Ini saya coba cari ini di internet nih gambarnya seperti apa. Saya udah lihat nih gambarnya seperti kalau saya lihat sepintas sih seperti gulai pada umumnya, tapi Mm-mm. isinya adalah belut ya. Iya, iya. Iya. Mm. Nah, kalau untuk minumannya ada nggak sih yang khas di Muaro Jambi, Mas Heru? Ya, kalau kami kalau minum tergantung selera ya, tidak ada minuman yang Yang khas khas, namun ya. Hmm. yang khas biasa ya. Oh biasa ya. Nah itu tadi soal makanan khas Ya, yang sering diburu oleh warga Muaro Jambi pada saat bulan ya, Ramadan yaitu gulai belut. Saya akan ya. tanya soal gimana Mas Heru di sana harga-harga sembako di saat Ramadan ini maupun jelang Lebaran nanti. Apakah semua normal atau ada yang naik banget nih harganya? Ya, eh, khusus untuk mengenai harga sembako atau kebutuhan pokok Mm-mm. menjelang Ramadan atau Iya. bahkan di pertengahan Ramadan seperti ini, memang dari pemerintah daerah Mm-mm. selalu kontinu atau selalu mengawasi di lapangan. Dia Mm-mm. bahkan tidak segan-segan dalam setiap minggu dia turun lewat namanya tim pengendalian inflasi daerah atau Oh oke. TPID, Mm-mm. yang seminggu sekali dia turun ke lapangan. Seperti Mm. beberapa harga dapat kami sampaikan sampai saat ini malah terjadi penurunan, tidak seperti awal bulan Ramadan kemarin ya. Hmm. Nah, adapun dari harga yang kondisinya stagnan ataupun harga tetap pada sampai saat ini di pertengahan Ramadan saat ini, harga telur ayam itu di antaranya 45.000 per papan. Per papan Mm-mm. ini Mbak Mm. Arta, satu papan ini sekitar 30 butir telur ya. Itu Oh. harganya Hmm. ya sekitar Rp45.000. Kemudian daging ayam masih cukup standar ataupun tidak akan mengalami perubahan, 1 kilonya Mm-mm. sekitar Rp28.000. Bawang merah Rp30.000, begitu juga bawang putih. Kemudian cabai rawit ini mengalami sedikit kenaikan. Kalau cabai rawit Rp50.000 per kilo, dan Hmm. juga cabai merah Rp35.000 per kilo. Nah, adapun dapat saya sampaikan kepada pendengar juga Ya, bahwasanya untuk harga yang naik signifikan di ya. wilayah Provinsi Jambi, diantaranya kebutuhan pokok masyarakat, diantaranya adalah kebutuhan daging ikan. Nah, ini selalu mengalami kenaikan hingga pertengahan Ramadan. Seperti daging ikan patin atau ikan patin 1 kilonya Oh. ya Oke, oke, oke. dari Rp20.000 Mbak Hmm. Harta, Mm-mm. ini sekarang menjadi Rp25.000. Oh. Kemudian ikan nila Rp30.000, kini di pertengahan Ramadan menjadi Rp36.000. Demikian Mbak Hmm. Harta. Jadi warga Muaro Jambi itu lebih senang makan ikan ya Pak ya, Mas ya, daripada Ya, daging ya. ya, Lebih berburu masyarakat ikan ya. Iya, masyarakat Provinsi Jambi memang rata-rata mereka lumayan dalam memburu daging ikan, dan merupakan makanan Oh. ranking pertama dikarenakan eh, wilayah Jambi, wilayah Muaro Jambi, dan bahkan Hmm. di kota Jambi dikelilingi oleh ataupun dilewati oleh sungai besar, Hmm. yaitu Sungai Batanghari, Ya, yang ya. dimana di sini adalah merupakan sumber makanan protein
ikan di Sungai Batanghari. Oke. Terakhir Mas Heru, seperti daerah-daerah lainnya, apakah Pemda di Muaro Jambi itu membuat sebuah kebijakan khusus selama bulan Ramadan dan seperti apa itu? Ya, untuk selama bulan Ramadan memang lewat TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah tadi memang membuat kebijakan bahwa pihak pemerintah daerah setempat lewat bupati dan staf khususnya atau bahkan selalu melihat inspeksi mendadak ke kantong-kantong pasar pada masyarakat maupun pasar beduk atau pasar dadakan yang ada, dikarenakan pada dari tim TPID sendiri secara kontinu supaya menekan supaya tidak terjadi lonjakan harga ataupun supaya harga pasar ini menjadi stabil. Ini sudah menjadi komitmen dari TPID sendiri di Kabupaten Muaro Jambi bahwa tim ini selalu sidak ke lapangan dalam seminggu sekali. Ya, dalam seminggu sekali supaya kelonjakan ataupun meroketnya di berbagai harga sembako ini bisa diminimalisir. Dan nampaknya itu efektif ya untuk meredam melonjak harga-harga sembako ya Mas Heru ya? Iya, nampaknya ini adalah efektif dikarenakan ketika sepekan sekali atau seminggu sekali turun ke lapangan, tentu masyarakat yang ada di pasar atau masyarakat sendiri tentu terjangkau daya belinya, itu yang penting. Akan tetapi kalau dari tim TPID ini tidak melakukan turun ke bawah secara rutin atau paling tidak sepekan sekali, harga ini akan berubah-ubah, bahkan masyarakat akan bahkan dia mengeluh ini terlalu tinggi karena tidak ada yang mengarahkan seperti itu biasanya. Baik Mas Heru, terima kasih atas informasinya pada siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan salam sehat.